Berawal dari dinamika kehidupan masyarakat yang mengalami perkembangan yang sangat pesat, di mana akulturasi budaya dengan campuran teknologi informasi merupakan suatu yang tidak dapat dihentikan begitu saja. Kondisi yang dialami masyarakat, terkhusus masyarakat Indonesia dalam hal ini, menuntut sikap yang adaptif dan responsibilitas pemerintah. Adanya media sosial telah mempengaruhi kehidupan sosial, terkhusus dalam bermasyarakat. Pesatnya perkembangan media sosial juga dikarenakan semua orang bisa memiliki media sendiri. Para pengguna media sosial pun dapat bebas berkomentar serta menyalurkan pendapatnya tanpa rasa khawatir. Hal ini dikarenakan dalam internet, khususnya media sosial, sangat mudah memalsukan jati diri ataupun melakukan kejahatan. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan media sosial di Indonesia. Dampak lainnya dalam penggunaan media sosial adalah membuat kecanduan akan kepraktisan dan kemudahan dalam menggunakan media sosial, menjauhkan yang dekat, yaitu dengan mengabaikan kehadiran orang-orang dalam kehidupan nyatanya sehari-hari. Selanjutnya, interaksi secara tatap muka cenderung menurun karena praktisnya berinteraksi melalui media sosial. Orang cerdas tidak akan mengumbarkan 3 hal ini di media sosial. Sebelum masuk ke dalam 3 pembahasan poin itu, media sosial bisa kita pakai untuk tempat silaturahmi, personal branding, atau tempat untuk jualan. Tetapi kalau kita tidak hati-hati dalam bersosial media, justru menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang tidak kita inginkan. Contohnya seperti ini. Sekarang di mana era digital semakin canggih dan modern, banyak orang yang menyebar luaskan berita-berita atau informasi-informasi hoax. Bahkan tidak jarang kita dengar banyak orang-orang gara-gara postingannya di media sosial bisa berakhir di penjara. Sangat menyedihkan. Dari sini bisa kita ambil kesimpulannya bahwa kita harus menggunakan media sosial dengan baik dan bijak. Yang artinya begini, orang-orang pintar itu bisa memisahkan mana yang harus diposting dan mana yang tidak harus diposting. Kita masuk ke dalam 3 hal tersebut. 3 hal yang tidak akan diumbar oleh orang-orang cerdas di media sosial. Yang pertama, itu masalah keluarga. Orang-orang cerdas itu tidak akan mengumbar masalah keluarganya di media sosial, karena mereka tahu nanti akan merusak reputasi mereka di mata teman-teman mereka, bahkan di mata teman-teman terdekat mereka. Jadi please, cerdas dan bijaklah untuk memposting masalah-masalah keluarga Anda di media sosial. Kalau perlu, kalian tidak usah mengumbar masalah-masalah yang ada di keluarga kalian. Yang kedua, orang-orang cerdas tidak akan mengumbar masalah-masalah percintaannya di media sosial. Kalau untuk 1 atau 2 kali itu gak masalah. Tapi untuk mengumbar kemesraan yang berlebihan kan itu juga gak baik. Lama-lama orang yang melihat media sosialmu yang seperti itu bisa bosan. Alangkah baiknya Anda memposting hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain. Karena apa? Di situ juga pasti orang lain akan menyukaimu, karena kamu membagi hal-hal yang positif terhadap orang lain, dan kamu bisa dijadikan untuk sebuah inspirasi buat mereka karena kalian membagikan hal-hal yang baik atau hal-hal yang positif buat mereka. Yang ketiga, orang cerdas itu tidak akan mengumbar rencana besarnya di media sosial. Karena apa? Karena itu masih rencana. Misalnya, kalian merencanakan untuk menikah di tahun depan. Anda sudah memposting di media sosial, meminta doakan kami menikah. Tetapi jika Tuhan tidak menjodohkan kalian, akhirnya kalian bubar. Kan repot.
Dan lagian media sosial itu isinya juga media sosial itu isinya juga bukan cuman orang yang satu visi dengan kita, tetapi ada yang hanya sekedar kepo dan tidak peduli akan hal itu. Kalau masih berupa rencana, kita usahakan dulu rencana itu berhasil. Setelah berhasil, silahkan posting di media sosial. Oh, ini loh hasil dari rencana yang sudah saya rencanakan dari 3 tahun yang lalu. Itu lebih cerdas. Dalam adanya media sosial, siapapun dapat bebas menyalurkan pendapat atau idenya. Namun, hal ini sering disalahgunakan sehingga menyebabkan pendapat atau ide yang dikemukakan mengandung kesan yang berlebihan atau tanpa kontrol, yang berpotensi menimbulkan konflik dan berakhir pada sebuah perpecahan.